Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita mau selalu berharap kepadanya. Kita mau menunjukkan keseriusan kita kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum ibadah Jumat Agung ini, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, Engkau selalu menyertai setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun pada hari ini kami masih beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami bersatu, bersepakat Tuhan untuk mencari Engkau, beriman kepadamu, dan selalu berharap kepadamu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kehidupan kami Tuhan yang mau senantiasa mengikut Engkau sampai akhir nanti. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana, Engkau punya rancangan yang terluar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah kami, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi datang ke dalam hadirat Tuhan. Bersama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
menyenangkanmu. Mari meskipun kita di rumah, mari buka hati saudara-saudara untuk datang ke hadirat Tuhan. Tidak ada batasan. Boleh kau menyembah Dia dengan segenap hatimu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bangun mezbah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi senangkan menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan. Kami menyembah Raja, kami menyembah. Menyembah Tuhan, itu kerinduan kami, itu kerinduan setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyembah Raja yang hebat, kami menyembah Raja luar biasa, kami menyembah, kami menyembah. Sembah Dia lagi-lagi saudara-saudara. Sukuna kalamaya. Kau yang pada hari ini melihat rekaman ini, boleh menyembah Tuhan, boleh bergandengan dengan keluarga masing-masing. Tutup mata kita masing-masing. Mari kita bergandengan dengan keluarga kita, dan kita mau berdoa. Biarlah Tuhan menyertai keluarga kita masing-masing. Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam setiap kehidupan keluarga kita. Atas masalah yang terjadi, kita boleh kembali datang, membuat mezbah keluarga bersama-sama. Jangan pernah ragukan rencana Tuhan. Jangan pernah ragukan rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan kita mau menjadi penyembahnya yang benar, penyembah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tetap bergandengan tangan dan bersama-sama kita katakan, jadikanku penyembah yang benar, seperti yang Kau cari Tuhan.
kami Tuhan. Dan sebentar kami akan bersorak-sorai hanya demi nama-Mu Tuhan. Yang bersiap untuk bersorak-sorai bersama-sama, saya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengajak keluarga kita untuk berdiri dan kita akan bersorak-sorai hanya demi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Mari kita lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya. Roh Tuhan kita maha besar. Kau biar raja segala raja. Tuhan maha besar. Tuhan maha kuasa. Raja segala raja. Nyatakan teguh yang satu. Dia akan teguh
siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan selalu ada dan selalu senantiasa di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan, segala perlindungan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang terluar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu mengisi Tuhan, mengisi setiap hati kami. Dan kami mau berjalan hanya di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada Jumat Agung. Saya percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu memberi dampak yang besar sampai hari ini, dan kita akan memperingati. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti akan menerima satu mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya baru saja membaca satu kisah bagaimana para penumpang kapal motor Lambelu terjun ke laut dikarenakan mereka ketakutan dengan yang namanya virus corona. Kapal itu tidak boleh bersandar di pelabuhan, tepatnya di daerah Maumere, Nusa Tenggara Timur, karena terindikasi ada 3 anak buah kapal terkena virus corona. Karena mereka ketakutan, akhirnya mereka menceburkan diri ke laut, dan mereka mungkin mau menyelamatkan diri masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga membaca baru saja bahwa beberapa puluh karyawati Departemen Store Ramayana, mereka menangis histeris dikarenakan terjadi PHK. Ketika kita melihat kejadian itu semua, jujur saudara, sebagai
manusia, tentu kita mengalami yang namanya kasihan juga, saudara ya. Betapa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita semua. Saya baru kali ini melihat bahwa himbauan pemerintah begitu ditaati oleh seluruh warga negara, hampir seluruh warga negara. Mengapa, saudara? Karena ini berhubungan dengan hidup dan mati. Banyak orang merasa takut, nanti kalau ketularan, nanti kalau tidak bisa ditolong bagaimana? Wah, ini kan menyangkut hidup dan mati. Ya, makanya saya melihat kota-kota di sekitar kita itu bahkan sudah ada yang menerapkan jam malam, ya, buka makanan jam 10 harus tutup, dan semuanya mematuhi hal itu. Saudara, satu hal yang dapat kita tarik di sini, ketika kita berhadapan dengan yang namanya kematian, kita selalu dalam tanda kutip ketakutan. Saya juga banyak melihat ketika orang sehat-sehat saja, orang cenderung tidak akan beribadah, saudara. Dengan berbagai alasan, karena sibuk lah, karena pekerjaan lah. Tetapi ketika mendengar vonis dokter misalnya, bahwa hidupnya hanya beberapa bulan lagi, mendadak orang itu setia kepada Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu malam ini saya tidak sedang menakut-nakuti saudara semua, tetapi saya justru akan membawa kabar baik bagi kita semua. Kabar baiknya adalah Yesus sudah memberikan nyawanya bagi tebusan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya hari ini boleh menikmati kehidupan di dalam janji-janji kemenangan Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya akan membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan, bagaimana ketika Dia datang, itu Dia tidak membawa ketakutan, saudara. Corona datang membawa ketakutan, tetapi Yesus datang itu tidak membawa ketakutan. Saya bacakan ayatnya kepada saudara. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kita patut bersyukur karena Yesus datang untuk membawa hidup, dan hidup itu adalah hidup yang penuh berkelimpahan. Saudaraku, satu ayat lagi, saudara, yang menjadi tema pokok kita, yaitu dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat kita semua. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saya ingin sedikit menjelaskan, paling tidak ada 3 kebenaran yang bisa kita peroleh dari Kisah Para Rasul ini. Kebenaran yang pertama adalah Yesus adalah satu-satunya pemimpin yang membawa kehidupan. Saya ulangi, Yesus adalah satu-satunya pemimpin yang membawa kehidupan. Yang kedua, Yesus sudah mengalahkan maut. Kemudian yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Saya akan coba jelaskan sedikit, saudara. Yang pertama adalah Yesus adalah satu-satunya pemimpin yang membawa kehidupan. Saudaraku, tentu kita pernah belajar yang namanya sejarah, atau kita juga pernah membaca buku-buku ensiklopedi dan sebagainya tentang pengetahuan umum. Banyak di luar sana pemimpin-pemimpin hebat, saudara. Pemimpin yang berhasil membawa satu negara menuju negara yang kuat misalnya, atau pemimpin yang mampu membangkitkan ekonomi negaranya, atau pemimpin yang memiliki pengaruh sehingga banyak orang menjadi taat kepadanya. Saudara, tetapi di balik itu semua tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang membawa kepada kehidupan. Semua pemimpin yang dulunya semasa hidup dikatakan hebat, toh mereka juga memiliki umur, saudara. Mereka juga akan mati, dan mereka terbatas dalam banyak hal. Tetapi pemimpin yang satu ini, saudara, yaitu Yesus Kristus, akan membawa saudara dan saya kepada hidup. Jadi Yesus adalah satu-satunya pemimpin yang membawa kita kepada kehidupan. Hidup yang bagaimana kalau kita tanya? Seperti yang kita baca tadi, hidup yang berkelimpahan. Kemudian Yesus juga menyatakan bahwa dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Saudara, tidak ada satupun pemimpin di dunia ini maupun pemimpin agama manapun yang mampu mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah, dialah satu-satunya pemimpin yang membawa kepada hidup. Oleh sebab itu saudara, jangan takut, sebab pemimpin kita adalah pemimpin yang sudah pernah yang mengalami kematian, kemudian dia bangkit di hari ketiga, makanya dia berkata, akulah hidup. Saudara, kalau kita melihat di terminal-terminal, saudara tentu tahu yang namanya calo, saudara ya. Calo itu dia akan berteriak-teriak, saudara ya. Berteriak-teriak memanggil penumpang, tetapi akhirnya ketika penumpang itu naik kendaraan umum, calo ini nggak ikut, saudara, ketinggalan, saudara. Ya, tetapi Yesus bukan calo, saudara. Yesus mengatakan, aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Artinya Yesus sudah pernah ke sana. Dan memang Yesus di sana tempatnya, saudara. Oleh sebab itu percayalah, jangan pernah meninggalkan imanmu. Meskipun keadaan ini sulit, tetapi percayalah bahwa di dalam Yesus ada pengharapan pasti. Kemudian yang kedua, maut tidak bisa bertahan atas Yesus. Saya ulangi, maut tidak bisa berkuasa atas Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus mengalahkan maut. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, maut itu sudah dikalahkan. Banyak orang takut dengan yang namanya kematian. Tetapi bagi kita orang-orang benar, orang-orang percaya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Percayalah saudara bahwa ketika umur kita sudah selesai di bumi ini, percayalah kita akan hidup bersama dengan Kristus. Jadi apalagi yang harus kita takutkan, saudara? Keadaan seperti ini jangan sampai membuat iman kita semakin luntur, tetapi justru membuat kita berharap kepada Tuhan. Kemudian saya akan berikan sedikit penjelasan. Mungkin iblis merencanakan kegagalan, mungkin iblis merencanakan kebangkrutan, atau iblis senangnya memberikan berita-berita yang menakutkan. Tetapi mari saudara, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab dia sudah mengalahkan maut. Jadi tidak ada yang perlu saudara dan saya khawatirkan. Mari kita semakin sungguh-sungguh mengiring Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebangkitannya adalah fakta sejarah. Dikatakan di Kisah Para Rasul 3 ayat 15 tadi, bahwa dan atas itu semua kami adalah saksi. Tentang itu kami adalah saksi, saudara. Jadi ditulis di Alkitab bahwa saksi matanya banyak tentang kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini bukan cerita bohong-bohongan, tetapi ini justru berita yang betul-betul terjadi. Jadi percayalah bahwa Yesus sudah bangkit, dan itu adalah fakta sejarah. Karena Yesus bangkit, maka harapan manusia itu ada, saudara. Saya akan bacakan, ada 2 ayat yang akan saya bacakan buat saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, Kristus dibangkitkan. Oleh sebab itu, apa yang kita imani sekarang di dalam Yesus itu tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu jangan merasa gagal, jangan merasa kesepian, jangan merasa saudara seolah-olah ditinggalkan. Percayalah bahwa ketika Yesus sudah bangkit, maka iman kita, kepercayaan kita tidak akan pernah sia-sia. Satu ayat terakhir di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, dari 3 kebenaran ini, dari 3 poin yang sudah saya bacakan, mari di akhir kesimpulan ini saya mau katakan, mari kita tetap setia, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Mari kita mencari Tuhan. Ya, tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kejadian akhir-akhir ini saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan dan Tuhan punya rencana yang indah. Tetap semangat, tetap menanti-nantikan Tuhan, dan mari kita tetap terus membangun hubungan kita dengan Tuhan.
Dan malam ini saya mengajak melalui peristiwa 2000 tahun yang lalu, kematian Yesus di atas kayu salib, kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Dan saya mengundang para pemain musik untuk bisa maju. Kita akan persiapkan, saudara bisa persiapkan roti dan anggur yang sudah disediakan, yang sudah saudara siapkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang melihat siaran ini Tuhan, dan yang sudah mempersiapkan roti dan anggur sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan, supaya ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus ini, kami menerima mujizat, kami menerima terobosan demi terobosan, dan kami menerima kemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga ketika kami meminumnya Tuhan, kami makan dan kami minum, kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita naikkan satu pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Oh, kami yang terbesar. Yes, Jesus. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Yesus, Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita angkat adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saya beri kesempatan kepada saudara semua untuk kita mengucap syukur sebentar buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Salib-Mu adalah pusat kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Malam ini juga Tuhan, setiap kami yang sakit kami disembuhkan. Setiap kami yang kekurangan diberkati. Setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan tolong. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati umat-Mu yang saat ini berada di rumah untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan, izinkan hamba-Mu Tuhan berdoa memberikan berkat atas umat-Mu. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati apa yang mereka pergumulkan. Mereka yang menjadi pengusaha. Mereka yang menjadi pelajar di sekolah Tuhan. Mereka yang bekerja, karyawan, pegawai negeri, dan apapun yang mereka kerjakan, bahkan mungkin bekerja di sawah, di ladang. Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu turun atas umat-Mu. Berkat-Mu menyertai umat-Mu. Kami percaya setiap berkat yang Tuhan janjikan yang terbaik, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan damai-Mu itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu akan melihat karya Tuhan yang ajaib atas apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan kami semua akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya menerima berkat Tuhan katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.